Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak Bapak yang kelas 4. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini Bapak akan jelaskan lanjutan materi kita minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita bahas tentang surah Al-Falaq, membaca kemudian menulis ya. Nah, kali ini Pak akan jelaskan tentang kandungan kemudian menghafal ya. Jadi semuanya harus hafal surah Al-Falaq ini, hafal beserta artinya, harus hafal ya, nanti store. Baik, anak-anak semuanya, yang pertama Bapak akan jelaskan cara menghafal surah Al-Falaq. Bapak yakin semuanya anak-anak Bapak kelas 4 sudah hafal surah Al-Falaq? Hafal kan? Kan? Hafal kan? Pasti hafal. Saya tidak hafal. Kemarin udah store. Artinya mungkin belum ya. Oke. Nah, cara menghafal surah Al-Falaq itu, cara menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran. Caranya salah satunya dibaca berulang-ulang. Nah, itu kuncinya, baca ulang-ulang. Misalnya ayat 1 baca sampai 10 kali. Udah lancar, pindah ayat kedua, baca 10 kali. Udah lancar, gabung ayat 1 dan 2, baca 10 kali. Udah lancar, lanjut, balik lagi ayat ketiga, baca 10 kali. Hafal, lanjut ayat keempat, baca 10 kali. Hafal ayat ketiga ya, hafal ayat ketiga lancar, coba ulang dari ayat 1 sampai 3. Pokoknya kayak gitu terus sampai lancar. Ya. Nah, kemudian menghafalkan ini artinya juga ya sama, artinya kayak gitu. Nah, artinya bisa kita lihat di kata-kata mufradatnya. Nah, mufradatnya juga bisa dilihat. Mufradatnya itu kata apa namanya itu? Perkata, maksudnya perkata. Contohnya mana nih? Ada di sini. Ada di sini doh. Op. Nah, ini penjelasan nanti. Di sini. Ini kata mufradat. Oh, ini. Ini kata-kata mufradatnya. Ini sudah urut nih. Ya. Kul katakanlah a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, dari kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi al-falaq itu artinya waktu subuh. Min syarri, dari kejahatan. Syarri artinya kejahatan. Wa dan ma khalaq, makhluk yang diciptakan. Bentar ya, ada Bu Ani nelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Lu tadi Raja mah lokal. Oh, dia tadi ngajar lain. Sedang rekaman dah. Masuk suara kak apa? Minta izin dulu kalau lokal kan. Anda napa? Kalau sampai kau Bu Ani nelpon. Bayo. Yuk. Sorry guys. Ada Bu Ani nelpon. Katanya Pak belum datang. Pak udah datang nih tadi. Oke, lanjut. Kul katakanlah auzu, aku berlindung bi rabbil falaq. Bi rabbi itu artinya Tuhan. Falaq itu artinya yang menguasai subuh, waktu subuh ya. Min syarri, dari kejahatan. Syarri, kejahatan. Min itu dari artinya. Wa dan, ingat. Ma khalaq, khalaq itu pencipta.
Jadi yang menciptakan. Kemudian min syarri ma khalaq wa min syarri ghasi wa min syarri ingat syarri min dan dari kejahatan ghasiqin. Nah, ghasiqin itu artinya malam. Ingat, ghasiqin malam. Idza waqab apabila telah gelap gulita. Malam kalau sudah gelap gulita. Nah, malam kalau sudah gelap gulita. Berarti malam dia. Kalau senja belum gelap. Lewat dari sholat subuh, lewat dari sholat isya kan udah gelap tuh. Nah, ya. Idza waqab itu apabila telah gelap gulita. Nafasati. Nah, nafasati ini artinya penyihir. Santet, dukun, misalnya kan dukun santet, penyihir. Tukang sihir. Itu nafasati. Fil uqad pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu kayak jimat, atau jimat pakai jampi-jampi. Itulah. Hasidin, hasad itu artinya dengki. Nah, kemudian idza hasad apabila dia dengki. Nah, ini kata-kata mufradatnya. Anak-anak bisa hafal nanti gampang hafalnya kok. Coba kita baca ayatnya. Lihat ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Rabbi, Tuhan Al-Falaq yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaq, makhluk. Nah, dari kejahatan ma khalaq, makhluk yang diciptakan. Jadi dari kejahatan manusia maksudnya. Pokoknya makhluk apapun lah, manusia kayak jin kayak semua makhluk Allah itu maksudnya ya, yang diciptakan Allah lah, apapun itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri dan dari kejahatan apa lagi? Malam apabila telah gelap gulita. Ghasiqin malam idza waqab apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Naffasati fil 'uqad, dan dari nafasati tadi apa? Kejahatan tukang-tukang sihir. Nah, fil ongkot yang menghembus pada buhul-buhul. Ini jampi-jampi maksudnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kejahatan dari orang yang dengki apabila dia dengki. Itu empat ya. Empat ini perlindungan kita minta nanti dalam surah Al-Falaq ini. Nah, itu silakan anak-anak hafal nanti. Hafal ayatnya, hafal terjemahannya. Oke, itu tugas nanti menghafal. Baik, sekarang kita lanjutkan penjelasan tentang kandungan Quran surah Al-Falaq. Oke, Quran surah Al-Falaq. Oh iya, nanti anak-anak bisa baca buku LKS-nya halaman 8. Ya, halaman 8 kalau mau baca buku LKS-nya tentang Quran surah Al-Falaq. Oke. Kita akan jelaskan tentang surah Al-Falaq. Baik. Al-Falaq adalah surah ya. Surah Al-Falaq itu adalah surat yang ke-113. Nomor 2 terakhir. Terakhir kan surah An-Nas. Nah, sebelum surah An-Nas surah Al-Falaq. Surah dalam Al-Quran itu jumlahnya 114 surah. Jadi yang Al-Falaq ini yang ke-113. Ya, nomor 2 terakhir. Berikutnya, nama Al-Falaq diambil dari nama surahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu diambil dari nama surahnya nih ya. Apa artinya? Waktu subuh. Ya, ini ya. Al-Falaq itu apa artinya? Waktu subuh. Nah, ingat itu. Surah Al-Falaq ini tergolong kepada surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Maksudnya itu adalah surah ini turunnya itu ketika Nabi berada di kota Mekah. Nabi Muhammad belum pindah ke Madinah. Jadi namanya surah Makkiyah. Ya. Nah, kemudian surah Al-Falaq ini ya. Surah Al-Falaq ini biasanya dia digabungkan
bersama dengan surah An-Nas. Jadi kenapa digabungkan dua-dua ini? Karena dua surah ini sama-sama untuk memohon perlindungan. Ya. Nah, surah bersama surah An-Nas, surah Al-Falaq ini itu dinamakan dengan mu'awwizatain. Mu'awwizatain ini ya. Mu'awwizatain. Ya. Ini surah An-Nas dan Al-Falaq digabung disebut dengan mu'awwizatain. Ingat itu. Nah, kenapa disebut mu'awwizatain? Karena mengandung arti perlindungan. Awuz itu kan perlindungan, ta'awuz ya, mu'awwizatain, dua perlindungan kalau mu'awwizatain itu. Nah, jadi dua perlindungan, dua surah ini adalah surah perlindungan. Perlindungan maksudnya apa? Ya perlindungan dari apa? Dari semua kejahatan yang ada di muka bumi. Nah, kita lihat apa perintah dari Quran surah Al-Falaq ini. Quran surah Al-Falaq ini ya, yang pertama kandungannya ya, kandungan. Ingat, kandungan surah Al-Falaq number one. Yang pertama adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Ya, dalam menghadapi segala keburukan. Mau tidur takut, baca surah Al-Falaq. Mau bepergian takut, baca surah Al-Falaq. Pokoknya semua kegiatan kita yang kita merasa was-was, ketika kita merasa takut, nah ini bisa dibacakan surah Al-Falaq maupun surah An-Nas. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Ya, jadi surah Al-Falaq ini adalah perintah nomor satu ya. Kandungan yang pertama, perintah agar manusia senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dari semua keburukan, dari semua kejahatan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, berlindung ya, kita disuruh diperintahkan berlindung kepada Allah. Berlindung itu maksudnya berlindung dari segala bentuk kejahatan yang ada, apapun itu, mau dari jin lah, dari hewan lah, dari tukang sihir lah, dari dukun lah, dari santet lah, dari apa lagi? Dari zombie. Ada zombie ya. Pokoknya dari semua kejahatan yang mengancam diri kita. Itu maksudnya ya. Yang pertama tadi kandungannya adalah perintah untuk selalu kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua adalah berlindung itu hanya kepada Allah. Berlindung hanya kepada Allah atas semua kejahatan. Jangan berlindung kepada yang selain Allah. Payuk main ke lawi ke tepi lawi. Ngecek lo ke lawi. Oh, penunggu lawi. Izin deh kami nio mandi. Penunggu lawi. Siapa penunggu lawi? Hantu lawi. Ada hantu lawi. Berlindung kepada Allah ya. Kalau mau mandi di laut boleh lindungi Allah. Kami mau mandi, Allah tolong lindungi kami. Tuh, bukan mohon kepada jin lawi ya. Nah, pada siapapun, pokoknya mau melakukan apapun, aktivitas apapun, berlindungnya kepada Allah. Itu perintah yang kedua. Pak ulangi. Kandungan yang pertama, perintah kepada Allah, perintah untuk selalu kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, berlindung hanya kepada Allah dalam segala bentuk kejahatan. Ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, kandungan yang ketiga, kejahatan itu ada empat macam kejahatan yang bisa kita berlindung itu. Yang pertama dari kejahatan makhluk nih ya. Dari kejahatan makhluk. Ya. Kejahatan makhluk itu apa? Semua makhluk yang diciptakan Allah, yang seperti apa katakan tadi. Mau hewan lah, mau jin lah, mau setan lah, mau manusia dan lain sebagainya, semua makhluk. Ya. Ini yang pertama. Jadi kita mohon perlindungan dari semua makhluk Allah secara umum, semuanya.
Yang kedua, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Dari malam hari. Kenapa malam hari? Apa yang sebenarnya terjadi dengan malam hari ini? Tahu nggak malam hari kenapa? Karena malam hari itu rawan. Ya kan? Malam hari itu rawan. Pencurian biasanya di malam hari terjadi. Perampokan, begal, dan lain-lain kan malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu sepi orang. Nah itu. Jadi kejahatan apabila malam telah gelap gulita. Setan pun malam hari juga beraksi katanya. Ya. Itu. Yang kedua, kejahatan yang terjadi di malam hari. Yang ketiga, kejahatan oleh para tukang sihir. Seorang tukang sihir ini kalau di Kota Padang ada ya? Ada kayaknya. Satu-satu mungkin. Di kampung-kampung yang banyak kayak gitu biasanya. Ya. Jadi yang tukang sihir ini mereka biasanya melakukan praktiknya itu kalau misalkan ada yang meminta atau ada yang tidak senang dengan orang itu, jadi diminta, "Oi, dukun, ambon nak senang kepada tu tolong stek santet stek, biarnya sakit gambung parunya." Wah, model itu ya. Itu orang tukang sihir kayak gitu. Ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan para tukang sihir. Yang keempat, kejahatan oleh orang-orang yang iri dengki kepada kita. Orang yang iri ini bahaya ini. Iri dengki itu sama dengan kata Rasulullah, sama je api makan sekam. Tahu api makan sekam? Sekam tu tahu? Kulit padi nasi yang makan dah. Kulit padi itu kalau ditumpuk tu dibakar. Nyonya nampak tu bakar tu. Di bawah ngui. Di luar nak nampak ada nyutuh. Tapi di dalamnya ngui. Sampai habis makannya di dalam istilahnya. Sama dengki itu model itu. Kalau kita dengki, amal kebaikan yang kita kerjakan itu digerogoti. Habis dikit-dikit habis, pelan-pelan habis sampai habis. Kalau di luar enggak nampak, tapi di dalamnya makan. Itu dengki, hati-hati. Dengki tahu kan dengki? Iri, dengki, mencari orang senang. SMS. Nah, SMS. Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Itu iri dengki itu. Ya. Kawan beli HP baru, iri wak, dengki wak. Kawan beli motor baru, iri wak. Sado iri. Apa namanya? Ndak senang mencari orang senang. Susah saya mencari orang senang. Nah, itu orang yang dengki, ya. Tapi ada yang dengki yang dibolehkan. Ada. Nah, kalau tujuannya untuk memotivasi, contohnya si Saskia kan hebat tuh kan. Nah, Saskia kan agak hebat. Kalau kita kan tua iri misalnya. Saskia aja lah juara satu. Awas ya. Semester besok awak yang juara satu lah. Itu boleh tuh. Kenapa? Karena bisa memotivasi kita. Yang tak boleh itu kalau kita iri atau dengki, kita ingin menghilangkan dari seseorang itu. Dia tuh hebatnya. Awas ya. Beko agi ube misalnya kan. Dianya bodoh. Nah, itu tak boleh itu gitu. Ya. Yang boleh itu adalah kalau kita termotivasi dengan itu, dengan dengki itu. Nah, itu yang boleh dengkinya. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki kepada kita. Ya. Biarkan saja mereka dengki. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Oke, itu saja. Kandungannya ada 4. Yang pertama, perintah untuk selalu berlindung kepada Allah. Yang kedua, perintah berlindung kepada Allah adalah dari segala kejahatan, dari segala keburukan. Yang ketiga, di antara bentuk kejahatan ada 4. Ya, ada 4. Apa tadi? Yang pertama, kejahatan dari semua makhluk Allah. Yang kedua, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga dari tukang sihir. Yang keempat, dari orang yang dengki apabila mereka dengki. Ya, jadi surah Al-Falaq ini kita memohon kepada Allah dari 4 macam kejahatan ini. Ya, mau dilindungi oleh Allah? Insyaallah ya. Nah, makanya kita harus hafal ini, hafal ayatnya, hafal artinya, supaya apa? Supaya bisa kita baca kapanpun ketika kita membutuhkan. Jadi kalau kita butuh langsung baca, gitu kan? Dianjurkan, disunahkan kok membacanya. Disunahkan membacanya ya.
ketika mau tidur gitu ya, ketika mau bepergian, silahkan baca ini. Nah, ini kita lihat ya. Mana ya kebiasaannya? Nih, ya. Selalu membaca doa sebelum tidur, kemudian membaca surah Al-Falaq agar dilindungi oleh Allah. Nih, salah satu yang bisa kita biasakan membaca surah Al-Falaq ini. Jadi sebelum tidur itu disunahkan membaca surah yang pertama Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali. Karena membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan kita khatam Quran. Nah, hebat kan? Surah Al-Ikhlas 3 kali kita baca sebelum tidur itu sama dengan kita khatam Quran. Ya, kemudian yang ketiga surah Al-Falaq. Nih, supaya kita terlindung dari malam, gelapnya malam, dari semua kejahatan yang 4 tadi. Kemudian surah An-Nas, supaya kita terlindung dari kejahatan manusia juga. Qul a'udzu birabbin nas. Kan manusia kan yang menciptakan manusia. Qul a'udzu. Katakan aku berlindung kepada Qul a'udzu birabbin nas, yang menciptakan manusia. Itu lindungan juga. Nah, itu dianjurkan. Kemudian kalau misalkan kita mau keluar rumah atau tidak keluar rumah, ini kita juga dianjurkan membaca doa ini. Nah, ini bisa membuat kita terlindung juga dari segala kejahatan. Gampang doanya ini ya. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau mau keluar rumah baca ini 3 kali. Pagi misalnya kalau siap salat subuh baca 3 kali. Kemudian sore siap salat asar baca lagi 3 kali. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan. Ya, ini hadis ini. Kemudian lanjut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini. Misalnya kalau kita pergi ke tempat tempat apa salah minum kita, misalnya ada racun di situ, itu nggak akan membahayakan kita, insyaallah. Ya, kalau kita membacakan doa ini, baik yang pertama maupun yang kedua ini. Lihatlah artinya. Dengan menyebut nama Allah, dengan sebab-sebab namanya, tidak ada satupun di muka bumi ini maupun di langit ini yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali niscaya tidak akan ada sesuatu yang memudaratkan. Jadi 3 kali dianjurkan dibaca. Kemudian yang hadis yang kedua, aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya, niscaya tidak akan ada yang memudaratkan. Jadi 2 hadis ini bisa kita ya. Silakan anak bapak ini hafal nanti ya. Baik, itu saja yang ingin Bapak sampaikan materi kita hari ini tentang pemahaman dari kandungan surah Al-Falaq. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya nanti di chat di WA. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.